Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Imam Syaqiq al-Balkhi bertanya kepada Imam Hatim al-Asham, "Kamu sudah bersama saya selama 30 tahun. Apa yang kamu dapatkan selama ini?" Imam Hatim menjawab, "Saya mendapatkan 8 faedah ilmu yang mencukupi saya. Saya berharap kesuksesan saya ada di dalamnya." Imam Syaqiq bertanya lagi, "Apa saja itu?" Imam Hatim berkata, "Pertama, saya melihat orang-orang satu sama lain saling mencintai dan menyayangi. Bahkan disebabkan cintanya yang begitu besar, ada yang rela menemaninya saat sakit. Ada juga yang menemani sampai di pinggir kuburannya. Namun setelah itu, semua orang pergi dan meninggalkan orang yang dicintai sendirian. Lantas saya berpikir dan berkata dalam hati, saya tidak pernah menemukan orang yang rela menemani orang yang dicintai sampai ke dalam kuburan, meski ia sangat mencintainya, selain amal kebaikan. Oleh karena itu, saya selalu mencintai amal baik agar kelak menjadi penerang dalam kuburan saya, serta menemani dan tidak meninggalkan saya seorang diri. Kedua, tidak sedikit saya temui orang-orang yang mengikuti dan patuh pada hawa nafsunya. Lalu saya merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sungguh surgalah tempat tinggalnya." Saya yakin apa yang diwartakan Al-Quran pasti benar. Oleh karena itu, saya selalu melawan hawa nafsu saya dengan cara giat mujahadah. Ketiga, saya melihat banyak orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaan dan enggan mendermakannya. Lalu saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal." Oleh karena itu, saya dedikasikan semua harta saya di jalan Allah. Saya bagi-bagikan pada orang miskin yang membutuhkan agar kelak menjadi tabungan saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keempat, saya menyaksikan sebagian orang ada yang berasumsi, beranggapan bahwa kemuliaan hanya bisa didapat dengan memiliki banyak pengikut dan memiliki harta yang melimpah. Bahkan, sebagian ada yang beranggapan bahwa kemuliaan bisa diraih dengan cara menggosok harta orang lain, berperilaku zalim dan menumpahkan darah. Bahkan ada yang mengatakan kebahagiaan dan kepuasan hanya bisa didapat dengan cara menghambur-hamburkan uang dan hidup berfoya-foya. Lantas saya merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." Maka saya memilih takwa karena saya yakin Al-Quran pasti benar. Kelima, saya sering menjumpai orang saling mencaci maki dan saling mengekspos kejelekan orang lain. Faktor utamanya menurut saya adalah disebabkan rasa dengki akan kekayaan, pangkat, dan ilmu. Kemudian saya menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, "Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia." Maka saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi dan mengaturnya dengan sedemikian rupa sejak zaman azali, sehingga saya tidak pernah dengki dan selalu menerima apa saja yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Keenam, tidak sedikit saya temui orang yang saling bermusuhan dikarenakan ada tujuan dan sebab tertentu. Lantas saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah sebagai musuh." Saya pun paham bahwa hanya setan musuh utama umat manusia. Ketujuh,
Saya perhatikan banyak orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh mencari penghidupan dunia. Sehingga ada di antaranya yang tidak peduli apakah barang itu syubhat atau haram. Bahkan ada yang rela melakukannya dengan cara mengemis. Lalu saya teringat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semua rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu saya tahu bahwa rezeki saya telah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya fungsikan sebagian besar waktu saya untuk fokus beribadah kepadanya. Kedelapan, saya melihat kebanyakan setiap orang menggantungkan hidupnya pada orang lain. Ada juga yang bergantung pada harta benda dan kekuasaan. Lalu saya meresapi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka saya bertawakal kepada Allah. Hanya dialah zat yang akan mencukupi semua kebutuhan saya. Imam Syakik lantas berkata, semoga Allah selalu bersamamu. Sungguh telah saya lihat dan teliti dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Saya menemukan di dalamnya juga mengandung 8 faedah tersebut. Oleh karena itu, barang siapa yang mengamalkan 8 faedah di atas, berarti dia termasuk orang yang mengerti isi 4 kitab tersebut. Demikian dialog antara Imam Syakik Al-Balkhi dengan Imam Hatim Al-Asom. Semoga kisah yang diceritakan dari beliau berdua menjadi pelajaran bagi kita semuanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.